Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Amrillah dengan NIM 2022 1011 0311 047. Saya berasal dari Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas UAS yang dimana di sini akan menjelaskan tentang hubungan masyarakat, hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sebelum kita mulai, di sini ada pendahuluan yang dimana dalam sistem hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tindakan untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan. Pemidanaan telah berkembang menjadi suatu instrumen pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku serta melindungi masyarakat secara berkelanjutan. Indonesia melalui KUHP nasional dalam kurung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan perubahan paradigma tersebut. Salah satu wujud nyata dari paradigma baru ini adalah hubungan yang sangat erat antara tujuan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan alat utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam KUHP nasional. Oleh karena itu, memahami hubungan keduanya menjadi sangat penting, baik secara teoritis maupun praktis. Lanjut kita kepada konsep dan sejarah sistem pemasyarakatan. Dalam konsep dan sejarah sistem pemasyarakatan ini, kita akan membahas dari yang namanya pengertian sistem pemasyarakatan. Apa sih sistem sistem pemasyarakatan itu? Sistem pemasyarakatan adalah sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang berorientasi pada 1. Pembinaan, 2. Rehabilitasi, 3. Reintegrasi sosial. Sistem ini menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan objek penderitaan. Narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Lalu ada perkembangan konsep pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum konsep pemasyarakatan ini dikenal, Indonesia menganut sistem penjara kolonial yang berorientasi pada pertama, hukuman fisik, yang kedua, penderitaan, yang ketiga, penjeraan melalui rasa takut. Sejak tahun 1964, Indonesia mengganti sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan yang menekankan pengayoman, pendidikan, pembinaan moral, dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia. Lalu ada tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. KUHP nasional merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit dan komprehensif. Tujuan tersebut mencerminkan pendekatan humanis, lalu pendekatan progresif, dan peningkatan berkeadilan. A. Mencegah terjadinya tindak pidana. Apa sih tujuannya pemidanaan dalam tindak pidana ini? Yang pertama, melindungi masyarakat. Lalu yang kedua, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, prevensi khusus. Lalu mencegah orang lain melakukan tindak pidana, prevensi umum. Pencegahan ini tidak hanya melalui ancaman pidana, tetapi juga melalui pembinaan perilaku. Lalu ada pemasyarakatan terpidana. Jadi ini merupakan tujuan yang sangat penting dalam KUHP nasional, karena terpidana tidak boleh diputus hubungannya dari masyarakat secara permanen. Pemidanaan harus, yang pertama, membantu terpidana
menyadari kesalahannya. Yang kedua, membimbingnya agar taat hukum, lalu menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat. Lalu menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Tindak pidana menimbulkan pertama, konflik sosial. Yang kedua, kerugian korban. Yang ketiga, ketidakseimbangan dalam masyarakat. Pemidanaan diarahkan untuk memulihkan kondisi tersebut, bukan untuk memperparah konflik yang ada dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Lalu D. Menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab. Pidana harus mendorong pelaku di sini adalah pelaku kejahatan tersebut untuk menyadari dampak perbuatannya yang pertama. Jadi bagaimana dia melakukan kejahatan dan dia juga harus memikiri bagaimana dampak dari perbuatan dia tersebut. Lalu bertanggung jawab secara moral dan sosial. Jadi bagaimana caranya pelaku ini mempertanggungjawabkan perilakunya terhadap si korban dengan secara moral dan sosial. Lalu berubah secara sadar, bukan karena paksaan semata. Lalu yang keempat ada hakikat hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan sebagai instrumen pelaksanaan pemidanaan. Ini selanjutnya ada hakikat hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan. Putusan pidana yang dijatuhkan hakim tidak hanya berhenti di pengadilan saja. Putusan tersebut dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan. Jadi bagaimana sistem pemasyarakatan ini itu menjadi optimal dan menjadi cukup baik dalam melakukan yang namanya tindak pidana. Yang artinya tujuan pemidanaan ini menjadi bersifat normatif dan sistem pemasyarakatan ini menjadi bersifat operasional. Tanpa sistem pemasyarakatan yang baik, tujuan pemidanaan hanya akan menjadi konsep di atas kertas. Lalu keselarasan filosofis. KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan memiliki kesamaan filosofi, yaitu yang pertama kemanusiaan, yang kedua keadilan, yang ketiga perlindungan masyarakat, lalu yang keempat perbaikan pelaku. KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan memiliki kesamaan filosofi, yaitu kemanusiaan, keadilan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku. Pidana penjara tidak dimaksudkan untuk menyiksa, melainkan membina dan mendidik. C. Pendekatan individualisasi pidana. Sistem pemasyarakatan memungkinkan penerapan yang pertama, klasifikasi narapidana. Yang kedua, pembinaan sesuai latar belakang. Yang ketiga, pendekatan psikologis dan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang menolak pendekatan satu hukuman untuk semua. Jadi, satu hukuman untuk semua ini tuh jangan sampai disamakan dengan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan ini sangat menolak untuk pendekatan dengan satu hukuman untuk semua. Lalu ada implementasi sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemidanaan. Yang pertama ada pembinaan kepribadian. Jadi bagaimana implementasi sistem pemasyarakatan ini itu baik untuk pelaku dalam mencapai tujuan pembinaan tersebut. Yang pertama, pembinaan kepribadian mencakup pembinaan mental dan moral kepada si pelaku, pendidikan agama, penyadaran hukum,
dan juga pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab. Apa sih tujuannya pembinaan kepribadian ini? Tujuannya adalah membentuk narapidana yang berakhlak, sadar hukum, dan juga berperilaku positif. Lalu yang kedua ada pembinaan kemandirian. Narapidana dibekali pelatihan kerja, lalu dibekali keterampilan vokasional, lalu dibekali jiwa kewirausahaan. Jadi bagaimana narapidana ini itu nanti setelah bebas, narapidana tidak kembali melakukan kejahatan. Jadi kalau misalnya si narapidana ini melakukan kejahatan pembunuhan, jadi bagaimana pelaku ini tidak melakukan kejahatan yang sudah terulang atau bahkan tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Lalu yang kedua itu setelah bebas, narapidana diharapkan mampu hidup mandiri. Nah, yang nomor 3 ini mungkin cukup sulit karena tujuan dari pembinaan kemandirian ini bagaimana si pelaku ini dapat diterima baik oleh masyarakat. Jadi banyak dari pelaku-pelaku kejahatan itu sangat sulit untuk diterima baik oleh masyarakat. Bahkan masyarakat itu menentang bahwa si pelaku kejahatan ini untuk balik ke masyarakat tersebut. Selanjutnya ada asimilasi dan integrasi sosial. Jadi sistem pemasyarakatan mengenal 1. Asimilasi, 2. Pembebasan bersyarat, yang ketiga cuti bersyarat. Program ini merupakan jembatan antara penjara dan masyarakat, sehingga proses reintegrasi berjalan bertahap. Lalu yang keenam ada keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan. KUHP nasional membuka ruang bagi keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang pertama mengutamakan pemulihan, yang kedua melibatkan korban, pelaku, dan juga masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pemenjaraan yang tidak perlu. Jadi bagaimana kejahatannya itu diselesaikan dengan secara baik di pengadilan dan juga di pemasyarakatan agar tidak banyak adanya pemenjaraan yang tidak perlu. Karena semakin tahun itu kejahatan semakin banyak di Indonesia. Jadi bagaimana caranya setiap kejahatan itu tidak dilakukan pemenjaraan. Lalu sistem pemasyarakatan mendukung pendekatan ini melalui pembinaan berbasis dialog. Jadi sistem pemasyarakatan ini mendukung pendekatan ini dengan berbasis dialog. Jadi mengobrol antar masyarakat, antar pelaku, antar korban juga. Lalu ada pendekatan persuasif. Lalu yang ketiga ada penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi bagaimana setiap manusia itu tetap saling hormat dan tetap saling respek dalam martabatnya manusia. Jadi kita tidak boleh menindakkan sesuatu atau tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Kita harus tetap sesama menghormati walaupun pelaku ini sudah menjadi pelaku kejahatan. Lalu selanjutnya ada dampak dan tantangan. Dampak positif dari sistem pemasyarakatan ini adalah menurunnya residivisme. Lalu yang kedua, narapidana lebih siap kembali ke masyarakat. Lalu meningkatnya kepercayaan publik terhadap hukum. Jadi masyarakat di Indonesia ini itu bisa dibilang mungkin sekarang cukup sulit untuk percaya kepada hukum, karena terlalu banyak yang namanya melakukan kejahatan dan mungkin di kaca pandang masyarakat hukuman itu tidak setimpal, tanpa kita ketahui bagaimana cara sistem pengadilan tersebut berjalan. Lalu
terwujudnya keadilan yang manusiawi. Lalu ya, ada tantangannya di situ adalah over kapasitas lapas. Jadi yang seperti saya bilang tadi, bahwa lapas itu sangat sudah over kapasitasnya. Makanya bagaimana caranya dalam sistem pemasyarakatan ini melakukan tidak semua pelaku kejahatan atau tindak kejahatan itu diselesaikan dengan secara berpenjara atau berkepenjaraan, karena lapas tersebut di Indonesia sekarang sudah over kapasitas karena banyaknya kejahatan yang terjadi. Lalu keterbatasan sumber daya. Jadi bagaimana tantangan ini, sumber daya itu sangat terbatas. Jadi bagaimana sistem pemasyarakatan ini dapat optimal dan dapat bekerja secara baik untuk menangani keterbatasan sumber daya tersebut. Lalu ada stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Nah, stigma masyarakat karena mindset masyarakat di Indonesia atau masyarakat sekitar yang dimana di dalam lingkungannya tersebut ada pelaku kejahatan. Jadi stigma mereka itu terhadap mantan narapidana itu sangat buruk. Nah, jadi bagaimana sistem masyarakat ini bisa memperbaiki stigma masyarakat dan juga membalikan kepercayaan kepada pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan itu tidak dipenjara, dia juga dapat kembali ke masyarakat dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena sangat sulit untuk masyarakat Indonesia sekarang percaya, karena sudah terlalu banyak yang namanya kejahatan yang terjadi di negara kita ini. Namun yang perlu kita ketahui bahwa tantangan ini itu tidak menghapus pentingnya sistem pemasyarakatan sebagai pilar pemidanaan modern. Karena dalam pemidanaan modern ini kita perlu yang namanya menganalisa apa sih dampak dari ini, apa sih tantangannya ini, apa sih pentingnya ini, lalu apa sih tujuannya ini. Jadi dalam pemidanaan modern ini kita harus memikirkan segala hal. Tidak hanya sekedar dia melakukan kejahatan lalu dipenjara, dia melakukan kejahatan lalu dipenjara. Jadi tidak hanya sekedar hukuman itu hanya sekedar penjara. Jadi bagaimana sistem pemidanaan ini itu tuh tetap berkeadilan dan tetap yang namanya itu melakukan penyelesaian lewat pengadilan, tapi juga diselesaikan lewat pemasyarakatan. Jadi seperti itu. Jadi tantangan ini walaupun di dalam tantangan ini ada over kapasitas, ada keterbatasan sumber daya, dan ada juga stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, ini tidak menghapus tidak menghapus pentingnya sistem pemasyarakatan sebagai pilar pemidanaan modern. Jadi seperti itu. Lalu sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional merupakan satuan yang tidak terpisahkan. Nah, jadi walaupun kita sudah menggunakan sistem pemidanaan modern, sistem pemasyarakatan ini dan tujuan pemidanaan ini tidak bisa dipisahkan karena dia sudah satu kesatuan dan dia juga satu tujuan agar terciptanya pemidanaan modern. Tujuan pembinaan memberikan arah, sedangkan sistem pemasyarakatan menjadi sarana untuk mewujudkannya. Dengan pendekatan berorientasi pada pembinaan, pada pemulihan, dan reintegrasi sosial, hukum pidana Indonesia bergerak menuju sistem yang pertama, bergerak menuju sistem yang lebih adil. Yang kedua, bergerak menuju sistem yang lebih manusiawi.
Yang ketiga, bergerak menuju sistem lebih berkelanjutan bagi manusia. Jadi, mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.